Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Timnas Putri Indonesia baru saja melakoni laga pertamanya di ajang AFC Women's Asia Cup 2022. Akan tetapi skuad Garuda Wanita harus menelan kekalahan dengan skor telak 18-0 dari Australia. Meski tak mampu membalas satu gol pun, salah satu pemain timnas putri kita tetap menjadi sorotan para warganet. Siapa lagi kalau bukan Zahra Musdalifah. Selain membahas prestasinya yang cukup mentereng, tak lengkap rasanya jika kita tak membahas barang mewah yang dimiliki wanita satu ini. Simak tayangan berikut ini. And so, let's check this out. Zahra Musdalifah, atau lebih akrab dengan sapaan Zahmus, lahir di Jakarta pada 4 April 2001. Kehidupan masa kecil wanita satu ini cukup beruntung lantaran kedua orang tuanya sangat ingin anaknya menjadi seorang atlet. Beberapa dari kalian pasti belum tahu jika olahraga yang digeluti Zahmus pertama kali bukanlah sepak bola, melainkan ia didaftarkan sang ayah di salah satu akademi bulu tangkis. Akan tetapi seminggu pertama melakoni pelatihan, dirinya merasa bosan sebab dirinya mengaku jika bermain bulu tangkis bukanlah suatu hal yang ia inginkan. Melihat gelagat putrinya yang tak begitu senang dengan olahraga bulu tangkis, sang ayah kemudian mengenalkan sepak bola kepada Zahra Musdalifah ketika usianya menginjak 7 tahun. Waktu itu Zahmus sering ikut menonton ayahnya main futsal bersama teman-temannya. Lalu beliau meminta Zahra untuk latihan futsal. Hingga pada akhirnya Zahmus mendapatkan feel yang berbeda ketika memainkan si kulit bundar. Akan tetapi saat hendak mendaftarkan diri ke dalam sekolah sepak bola, Zahra mengalami kendala lantaran sulitnya mendapatkan akademi yang membina pesepak bola wanita. Oleh karena itu orang tuanya justru menantang Zahra agar ia mampu berlatih bersama tim putra. Pilihannya hanya itu. Jika Zahra menolak, artinya ia harus melupakan sepak bola. Menjadi satu-satunya anak putri di SSB Patriot Merah Putih, Zahra tidak kendur. Mental dan kemampuannya mengolah bola justru semakin terasah. Ia mengaku memiliki banyak pengalaman berharga ketika bermain untuk Patriot Merah Putih. Zahra sering ikut kompetisi meski tidak menang. Gigi juga ya mbak cantik satu ini. Selanjutnya Zahra memutuskan bergabung dengan Asia Football Academy pada tahun 2012. Tepatnya saat dirinya berumur 12 tahun. Bersama akademi barunya itu, Zahra diberi kepercayaan untuk tampil di kompetisi sepak bola wanita yang berlangsung di Norwegia. Zahra juga tercatat pernah bergabung dengan tim futsal Ngapak FC. Prestasinya mulai dilirik ketika ia menyabet gelar top skor pada ajang futsal pelajar dan kemudian mengantarkannya mendapat panggilan bergabung di Jakarta 69. Perlahan karir Zahra Musdalifah makin dikenal halayak ramai ketika ia bergabung bersama tim sepak bola putri Macan Kemayoran. Berkat performa Zahra yang tampil bagus di klub yang dibelanya, ia juga mendapatkan panggilan untuk bergabung bersama timnas putri Indonesia dan memperkuat Sri Kandi Garuda di ajang Asian Games pada tahun 2018. Tidak hanya sebagai pemain, Zahra juga ditunjuk oleh pelatih timnas sebagai kapten yang memimpin rekan-rekannya saat bertanding di dalam lapangan. Kini setelah menjadi bagian dari timnas putri Indonesia, Zahra masih menantikan adanya kompetisi atau liga yang menjadi wadah bagi para pesepak bola putri di Indonesia. Ia mengaku senang jika ada sebuah pihak yang menginisiasi untuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola putri di Indonesia. Hal itu sangat membantu perkembangan sepak bola putri di Indonesia, mengingat saat ini bisa dikatakan sepak bola putri di tanah air hanya jalan di tempat, hingga tak memungkinkan bakat-bakat baru yang bermunculan. Hal itu terlihat saat timnas kita harus dibantai dengan skor telak 18-0 atas Australia. Lebih lanjut lagi dalam sebuah sesi wawancara di salah satu media, Zahra Musdalifah mengaku akan bergabung dengan klub Eropa dalam waktu dekat. Pemain yang kini berusia 20 tahun itu mengatakan sejatinya rencana bermain di Eropa sudah ada sejak lama. Namun, wabah pandemi COVID-19 membuatnya harus mengurungkan niat itu terlebih dahulu. Mantan pemain Persija Jakarta itu akan segera terbang ke benua biru pasca pagelaran Piala Asia Wanita 2022.
Meski dirinya tak begitu lama dalam meniti karir di dunia si kulit bundar, namun soal kekayaan sendiri bisa diadu loh guys. Dilansir dari laman alfamousbirthday.com, Zahra Musdalifah memiliki total kekayaan bersih senilai 1,5 juta US dollar atau jika dirupiahkan sekitar 21,4 miliar rupiah. Nilai itu tidak serta-merta ia dapatkan dari gajinya menjadi seorang pesepak bola, melainkan bersumber dari kanal YouTube pribadinya bernama Zahmus Official, yang kini telah mencapai 150.000 lebih subscriber. Beberapa endorsement juga ia terima mengingat jumlah followersnya yang begitu banyak. Tentu bayaran untuk sekali posting di feed Instagramnya juga terbilang mahal. Bahkan karena memiliki jumlah pengikut yang tak sedikit. Baru-baru ini AFC begitu menyorot pemain andalan skuad Sri Kandi Indonesia yang satu ini, dan jumlah followersnya itu mengalahkan Instagram pemain Australia sekaligus bintang milik Chelsea Sam Kerr. Walaupun kalah telak di pertandingan, soal followers kita tak pernah kalah ya guys. Memiliki kekayaan yang tak sedikit jumlahnya itu wajar saja jika Zahra Musdalifah mampu membeli sebuah rumah impian bak istana. Dalam hunian megah itu pun telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang dapat menunjang latihan pemain dengan wajah manis ini, seperti gym pribadi, kolam renang, hingga lapangan sepak bola mini ada juga di dalamnya. Sedangkan untuk tunggangan sehari-harinya, dikabarkan Zahmus memiliki sebuah mobil Toyota Yaris keluaran tahun 2018 berwarna merah, yang harganya berkisar 247 juta rupiah. Nah, kisah asmaranya sendiri, Zahra Musdalifah diketahui tengah menjalin hubungan asmara dengan Alfi Safir, putra bungsu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Jarang mengumbar kemesraan di depan publik maupun media sosial, Alfi dan Zahra ternyata sudah lama loh berpacaran. Lihat aja tuh pose mereka. Jomblo jangan iri ya. Itulah tadi info terkait perjalanan karir hingga total kekayaan sang kapten skuad Sri Kandi Indonesia, Zahra Musdalifah. Saat ini ia tengah berjuang bersama kawan-kawannya dalam ajang AFC Women's Asia Cup 2022. Meski tadi diunggulkan lolos dalam fase grup, akan tetapi dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Menurut kalian nih, mampukah timnas wanita kita melewati tantangan yang sulit itu? Yuk tinggalkan pendapat kalian. Have a nice day!